Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran kerja. Belajar tentang surat lamaran pekerjaan tentunya sangat mengasihkan karena kalian harus memahami dengan baik. Surat lamaran sangat berguna untuk kalian ketika kalian nanti sudah selesai atau sudah lulus dari sekolah. Tentunya kalian ingin berencana untuk bekerja atau melamar suatu pekerjaan di salah satu instansi yang kalian inginkan. Sudah siapkah kalian? Persiapan kalian yang utama adalah kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mempelajari kegiatan kali ini dengan baik. Baiklah, langsung saja kita ke isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. No.
all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Kita ke pengertian. Apa itu pengertian dari surat lamaran? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada salah satu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan juga ternyata ada beberapa jenis surat lamaran pekerjaan itu sendiri, yaitu diantaranya biasanya ada dua. Yang pertama itu model gabungan. Model gabungan itu yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan biasanya dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Kemudian untuk jenis surat yang kedua yaitu dengan model terpisah. Surat lamaran pekerjaan, kalau yang tadi gabungan yaitu digabungkan dengan riwayat hidup. Kalau yang model terpisah itu berarti dipisahkan dengan
riwayat hidup. Jenis yang sering dipakai adalah biasanya model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Karena mungkin model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena dalam pembuatan suratnya mungkin panjang. Langsung saja ke unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah kalian bisa menentukan jenis surat lamaran pekerjaan yang kalian buat, baiknya kalian mengetahui dulu unsur-unsurnya. Dengan memahami unsur-unsurnya, kalian akan lebih memahami tentang surat lamaran pekerjaan itu. Ada 3 unsur penting yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk yang pertama yaitu harus ada tesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan bagian surat yang diawali dengan pernyataan umum. Biasanya menyajikan pengantar surat. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka. Kemudian unsur yang kedua yang harus ada itu yaitu argumentasi. Bagian surat yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan juga keterangan lain yang mendukung kompetensi si pelamar. Dan yang ketiga itu yang harus ada di unsur surat lamaran pekerjaan itu ada penegasan. Bagian surat yang berfungsi sebagai penutup. Mungkin seperti harapan pelamar, salam penutup, dan tanda tangan si pembuat pelamar. Kita lanjutkan ke fungsi. Bagian yang satu ini merupakan bagian penting juga. Apa sih sebenarnya fungsi surat lamaran pekerjaan? Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis atau tanda resmi kalian mengajukan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja, berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai pertimbangan atau permohonan dalam menerima pelamar tersebut. Ada 3 fungsi dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir yaitu tadi ada ijazah, riwayat hidup, fotokopi KTP, mungkin ada keterangan pengalaman kerja, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam melamar pekerjaan. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan sekali oleh perusahaan
karena sebagai pertimbangan atau prasyarat yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Yang kedua atau fungsi yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah jelas di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran pekerjaan yang isinya itu mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi si perusahaan atau instansi untuk menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Dan yang terakhir, fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis tadi atau sebagai tanda resmi pengajuan. Ini digunakan sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima atau tidaknya si pelamar tersebut. Nah, di sana ada contoh penulisan surat lamaran pekerjaan. Kalian cermati surat lamaran tersebut, kemudian coba untuk menganalisis bagian-bagian dari surat lamaran tersebut. Misalnya kan di sana kan ada hal yang penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu kan ada 3. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Oleh karena itu, coba kalian pahami contoh dari surat lamaran pekerjaan di atas, kemudian bagian-bagiannya kalian tulis, yang termasuk tesis itu yang mana, yang termasuk argumentasi itu yang mana, yang termasuk penegasan itu yang mana. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya, dan kalian bisa mengisi atau bisa menganalisis bagian mana saja yang termasuk dalam surat lamaran tersebut. Mungkin itulah materi kegiatan kali ini. Dan dicukupkan sekian. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.